Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini masih hal yang sama, yaitu tentang pertobatan. Saudara, orang-orang kudus adalah sama dengan kita. Mereka bukan kudus langsung, tetapi mempunyai masa lampau seperti kita. Penuh dengan keperdosaan, penuh dengan kejahatan, dan penuh dengan hal-hal yang bertentangan dari sifat dan karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu. Nah, dia menjadi orang kudus. Mereka jadi orang kudus karena adanya apa yang dinamakan dengan pertobatan. Artinya berpaling dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, dan perbuatan-perbuatan yang betul-betul bertentangan dari Allah. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang menjadikan mereka terpisah. Tetapi karena kesadaran hati yang terdalam, ada pertobatan karena ingin kembali kepada Sang Khalik. Jadi kalau demikian, pertobatan adalah merupakan suatu sarana yang penting dan dijadikan titik pijak untuk memulai hidup baru bersama-sama dengan Sang Khalik melalui putranya. Atas dasar inilah, maka tidaklah heran jika dikatakan oleh Jana Suci Siluan dari atas demikian: para orang kudus adalah orang-orang sejati, sama seperti kita semua. Dikatakan orang-orang sejati karena keberadaannya juga sama seperti kita. Dalam keberadaan yang penuh dosa, dalam keberadaan yang betul-betul bertentangan dari Allah. Banyak dari mereka yang memiliki masa lampau dengan dosa-dosa besar. Artinya apa? Artinya mereka ini betul sama seperti kita. Ya berdosa, ya punya pikiran jahat, ya arogansi, ya menuruti kehendaknya sendiri. Ya. Tetapi melalui pertobatan mereka mencapai kerajaan surga. Jadi kalau demikian jelas bahwa pertobatan ini mempunyai peranan yang penting, bisa merubah perilaku, merubah sikap, merubah nos. Sehingga di dalam hidupnya ini hanya berfokus pada Sang Khalik, Allah itu sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa mereka ini mencari harta di surga. Karena apa? Karena harta di surga itu sifatnya abadi, sifatnya kekal dan bukan maya. Nah, mereka tidak mau lagi terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat jasmani dan fana. Kehidupannya adalah diikat dengan surgawi, dengan Allah yang menyucikan, dengan Allah yang menyempurnakan, dengan Allah yang membawa pada perubahan di dalam hidup itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia akan mencapai surga. Nah, surga di sini adalah berbicara tentang apa? Penyatu tunggalan. Masuknya mereka di dalam hidup Allah itu sendiri. Dan setiap orang yang tiba-tiba yang tiba di sana pasti masuk melalui pertobatan. Tiba di sana, tiba di mana? Tiba di surga. Dalam penyatu tunggalan dan masuk di dalam kehidupan Allah. Tentu melalui pertobatan. Karena tidaklah mungkin gelap dapat campur dan masuk di dalam terang. Gelap harus bertobat supaya bisa menjadi terang dan masuk di dalam ranah terang itu, yaitu Allah. Maka dikatakan demikian, ya.
yang Tuhan Maha Welas Asih telah berikan pada kita melalui penderitaannya. Melalui siapa? Melalui Kristus yang menderita. Jadi kalau demikian jelas bahwa pertobatan adalah merupakan sarana bisanya masuk di dalam penyatu tunggal dan Kristus yang telah menderita bagi kita. Menunjukkan pada artian bahwa Kristus yang adalah jelmaan sang sabda tidak menginginkan manusia terus-menerus terpisah, tetapi kembali kepada kodratnya, yaitu sebagai gambar yang suci dan tanpa cacat di hadapannya. Nah, untuk kembali ke sana, maka penyatu tunggalan diperlukan melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Juga Jana Suci Markus sang asketik menekankan demikian. Jika seorang jatuh ke dalam dosa apapun dan tidak secara tulus berduka cita tentang itu, mudah baginya untuk jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Jadi kalau demikian pertobatan ini harus dilakukan secara tulus. Supaya apa? Supaya tidak jatuh kepada dosa yang sama yang pernah dilakukan. Karena pertobatan ini adalah merupakan sumpah untuk tidak melakukan hal yang sama, tetapi berjalan seiring dengan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kerendahan hatian, berjalan dalam ketaatan, berjalan dengan sabar menderita, dan berjalan kepada kesucian itu sendiri. Jadi kalau demikian, kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan betul-betul memantulkan Allah di dalam hidup. Karena itulah menjadi orang Kristen ini tidaklah mudah seperti orang membalikkan telapak tangan. Tidak seperti itu. Tetapi harus laku suci. Sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Juga dikatakan oleh Jana Suci Basilius Agung demikian. Jika seorang bertobat sekali dari dosa dan kembali melakukan dosa yang sama, ini adalah tanda bahwa ia belum dibersihkan dari penyebab dosa itu. Jadi kalau demikian, mudah sekali bagi kita untuk mendeteksi orang-orang yang katanya bertobat, tetapi melakukan hal yang sama, yaitu suatu misal berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mencuri, menipu, dosa, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda bahwa mereka ini tidaklah betul-betul bertobat. Ya. Dan belum dibersihkan. Dari apa? Dari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Makanya pertobatan ini perlu adanya suatu deep down ke dalam batin dan kalbu yang tertentu. Dan bersumpah untuk tidak melakukan hal yang sama, tetapi ingin berjalan di dalam kebenaran. Makanya ada istilah Jawa dikatakan jer basuki mawa beo. Artinya untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pembaharuan, mendapatkan keamanan di dalam hidup ini, maka ada kos, ada biaya yang dikeluarkan. Apa? Pertobatan. Apa? Melawan diri sendiri. Apa? Membersihkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam kalbu ini. Termasuk kemarahan, kejengkelan, dendam, dan tidak mau rendah hati. Atau suka membuat riot di dalam hidupnya. Nah ini harus betul-betul dihancurkan dan diluluh lantakkan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian pertobatannya ini adalah pertobatan yang betul-betul akan bersihkan oleh Allah. Ya. Terus katakan sebab dari situlah seperti dari akar tunasnya keluar lagi. Ya. Karena apa? Belum dibersihkan. Ya.
Jadi kalau demikian jelas kalau kita bertobat betul-betul harus deep down ke dalam. Artinya bahwa bersihkan kalbu ini dari kerak-kerak dosa dan selangkah merenung di dalam hidup ini tentang apa yang ada di dalam kalbu ini. Juga dikatakan juga oleh Alkitab demikian, ya. Jangan katakan aku telah banyak berdosa, ya. Dan karena itu saya tidak cukup berani untuk bersyukur di hadapan Allah. Ya. Terus katakan dengan jangan putus asa. Cukuplah dengan tidak meningkatkan dosa-dosamu dalam keputusasaan, dan dengan bantuan dari Ia yang Maha Penyayang, engkau tidak akan mendapat malu, sebab Dia berkata, Dia yang datang padaku tidak akan kutolak. Jadi kalau demikian jelas bahwa untuk dapat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, datanglah kepada Allah. Maka Allah tidak akan menolak kita, tetapi disertai dengan apa itu pertobatan. Tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, tetapi yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, layak, dan berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau demikian jelas bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang struggling untuk mampu dan dapat merefleksikan hidup Allah di dalam hidup ini. Karena itulah Allah memang menginginkan kita untuk kembali kepada fitrah yang telah ditentukan oleh Allah sebagai gambar yang wening, gambar yang suci, gambar yang sempurna, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau demikian, kehidupan kita mempunyai tanggung jawab. Dan beranilah dan percayalah bahwa Dia itu murni dan memurnikan orang-orang yang mendekat kepadanya. Kristus. Jadi kita harus percaya bahwa melalui Kristus dan titik pijak Kristus itulah maka kita akan dimurnikan. Ya, maka kita akan dimurnikan. Ya, jika engkau ingin mencapai pertobatan yang benar, tunjukkanlah itu dengan perbuatanmu. Jika engkau jatuh ke dalam kesombongan, tunjukkanlah kerendahan hati. Jika dalam kemabukan, tunjukkanlah ketenangan hati. Jika dalam kenajisan, tunjukkanlah kemurnian hidup. Sebab itu dikatakan, berbaliklah dari kejahatan dan lakukan kebaikan. Seperti halnya yang dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 11. Jadi artinya kita berpaling dari kejahatan menuju kebaikan, dari kegelapan menuju pada terang, dari ketidakmurnian menjadi murni. Nah, ini adalah merupakan masalah kalbu terdalam, ingin menyatu dengan Allah atau tidak. Dan disitulah pribel kita memainkan peranan yang sangat penting untuk membawa kita ke surga atau ke neraka, membawa kita pada penyatu tunggalan atau keterpisahan. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa yang menciptakan surga dan neraka, yang menyatakan penyatu tunggalan dan keterpisahan adalah kita sendiri. Jadi Allah ini menginginkan kita hidup sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula sebelum dunia dijadikan, yaitu hidup tak bercacat di hadapan Allah. Karena itu tidaklah heran kalau kita selalu diingatkan di dalam Alkitab bahwa be holy because God is holy. Artinya jadilah kudus karena Allah adalah kudus. Itulah sasaran kita. Makanya saudara, gunakan hidup ini dengan baik supaya kita berkenan, dan gunakan hidup kita dengan penuh pertobatan setiap hari supaya kita makin disucikan, makin dimurnikan, dan layak di hadapan Allah. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini tentang pertobatan. Tetap
supaya dimanapun kita berada, kita mencerminkan sifat dan karakter Allah yang Tritunggal itu.